Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum Islam datang, nama kota Madinah adalah Yathrib. Nama Yathrib dinisbatkan kepada salah satu keturunan Nabi Nuh alaihissalam dari keturunan Sam, yaitu Yathrib bin Qaid bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Laus bin Iram. Kota Yathrib sudah terbentuk kurang lebih 1600 sebelum Masehi. Letak geografis dan batasannya: 300 mil sebelah utara kota Mekah, kota yang makmur dan subur pertaniannya, dikelilingi gunung berbatu, dan terdapat banyak lembah atau dikenal dengan istilah wadi. Yang kedua, batas-batas geografis. Bagian selatan berbatasan dengan Bukit Air, bagian utara berbatasan dengan Bukit Uhud dan Bukit Sur, bagian timur berbatasan dengan Harrah Wakim, dan bagian barat berbatasan dengan Harrah Wabarrah. Dilihat dari struktur sosial dan budaya, penduduk Yathrib cenderung lebih heterogen dibanding Mekah. Mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan, serta memiliki adat istiadat sendiri dari masing-masing suku. Masyarakat Yathrib sebelumnya dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, suku Aus dan Khazraj, yang kedua, kaum Yahudi, dan yang ketiga, kaum musyrik. Kita bahas yang suku Aus dan Khazraj dulu ya. Suku Aus dan Khazraj awal mula berasal dari nama dua saudara kandung anak dari Harits bin Sa'labah. Salah satu perang yang terkenal antara keduanya adalah Perang Bu'ats, menjadi dua kabilah besar di kota Yathrib. Selama kurang lebih dari 120 tahun sering bertikai dan berperang karena provokasi kaum Yahudi. Suku Khazraj mencari dukungan ke Quraisy di Mekah. Suku Aus menerima ajakan Rasulullah menerima Islam dengan adanya Baiat Aqabah 1 dan 2. Jadi, pada akhir suku Aus dan Khazraj berdamai. Kedua suku tersebut memeluk ajakan Rasulullah untuk memeluk Islam, menganggap Islam sebagai lambang persaudaraan dan kedamaian. Yang kedua, kaum Yahudi. Ketika kaum Yahudi berada di bawah tekanan bangsa Asyur dan Romawi, mereka cenderung berpihak kepada orang-orang Hijaz, walaupun pada dasarnya mereka adalah orang-orang Ibrani. Setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, gaya hidup mereka pun berubah menjadi gaya hidup orang Arab, berbahasa Arab, serta mengenakan pakaian yang biasa dipakai orang Arab pada umumnya. Hingga nama-nama dan nama kabilah mereka disebut dengan nama-nama Arab. Dan pada akhirnya mereka pun menikah dengan orang Arab. Meskipun demikian, mereka tetap memelihara rasa fanatisme mereka sebagai orang Yahudi dan tidak membaur dengan bangsa Arab. Bahkan, mereka terus membanggakan dirinya sebagai Bani Israel dan meremehkan orang-orang dengan menghina dan meremehkannya. Kaum Yahudi tidak terlalu berambisi menyebarkan agama mereka. Mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang berilmu, memiliki kelebihan dibanding bangsa Arab. Oke, sekarang kita bahas yang ekonomi. Kaum Yahudi menguasai bagian terbesar dari kegiatan perekonomian di Yathrib. Mereka sangat terampil dalam mencari sumber penghidupan dan mata pencarian. Kaum Yahudi menguasai perputaran bisnis biji-bijian, kurma, khamar, serta jual beli. Kaum Yahudi Madinah terdiri dari tiga kabilah terkenal, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadzir, dan Bani Quraizah. Jadi, tiga bani inilah yang telah menyulut api peperangan antara suku Aus dan Khazraj dan berperan atas pecahnya Perang Bu'ats. Yang ketiga dan yang terakhir, kaum musyrik. Kaum musyrik merupakan kaum minoritas di Yathrib. Pemimpinnya yaitu Abdullah bin Ubay. Mereka merasa eksistensinya terancam ketika Rasulullah hijrah ke Yathrib, sehingga muncullah benih-benih permusuhan kepada Rasulullah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.